Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa terpencil yang terletak di ujung sebuah hutan lebat, terdapat sebuah rumah tua yang telah lama ditinggalkan. Rumah itu dikenal dengan nama Rumah Tirai oleh warga sekitar, karena sebuah tirai besar yang selalu bergoyang-goyang di jendela rumah tersebut, meski tidak ada angin yang bergerak. Masyarakat desa menghindari rumah itu, menganggapnya sebagai tempat terkutuk yang menyimpan kisah kelam masa lalu. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang berani mendekat ke rumah tersebut, kecuali satu orang, seorang pria muda bernama Adrian. Adrian baru saja pindah ke desa itu setelah mendapat pekerjaan sebagai seorang arsitek di kota terdekat. Keinginannya untuk membeli rumah lama dan meremajakan bangunan tua menjadi obsesi yang membutakan rasa takutnya. Tidak ada yang perlu ditakutkan, pikirnya, hanya sebuah rumah tua yang butuh renovasi. Adrian pertama kali melihat rumah itu saat dia sedang berjalan melewati hutan. Saat itu hujan mulai turun, membasahi seluruh desa. Tirai yang bergoyang di jendela menarik perhatiannya. Aneh, pikirnya, rumah ini terlihat seperti tidak pernah dihuni, tapi tirainya bergerak. Dengan rasa penasaran yang tinggi, Adrian memutuskan untuk membeli rumah itu. Dia mengunjungi pemilik lama, seorang wanita tua bernama Nenek Sumi, yang tinggal di rumah kecil di pinggir desa. Nenek Sumi, yang tampak sangat tua dan lemah, menyambut Adrian dengan tatapan tajam. "Anak muda, kamu tidak tahu apa yang akan kamu hadapi jika memilih rumah itu," katanya dengan suara serak. Adrian merasa bingung. Kenapa? Bukankah itu hanya rumah tua yang butuh sedikit perbaikan? Nenek Sumi menghela napas panjang, memandang keluar jendela seolah mengingat masa lalu yang menyakitkan. Rumah itu sudah lama ditinggalkan karena sesuatu yang buruk pernah terjadi di sana. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Banyak orang yang pergi ke sana, tapi tidak semua orang kembali. Adrian tersenyum ringan, tidak terlalu mempercayai apa yang dikatakan oleh Nenek Sumi. "Saya sudah memutuskan. Saya akan membeli rumah itu." Setelah menyelesaikan transaksi, Adrian mulai mengatur rencana untuk memulai renovasi. Namun, ada sesuatu yang mengganjal di hatinya, sesuatu yang tak dapat dijelaskan. Sebelum memasuki rumah tersebut untuk pertama kalinya, dia memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar rumah dan menyelidiki lebih jauh. Saat mendekati rumah, angin yang sebelumnya tenang mendadak bertiup kencang, menggoyangkan tirai besar di jendela. Rasanya seperti ada yang mengawasi dari dalam rumah. Adrian mengabaikan perasaan itu dan memutuskan untuk memasuki rumah. Pintu kayu yang berat terbuka dengan suara berderit. Saat kakinya menginjak lantai, udara di dalam rumah terasa dingin, bahkan meski di luar cuaca panas. Dia menyalakan lampu senter dan menjelajahi setiap sudut rumah. Dari ruang tamu yang dipenuhi debu hingga tangga yang mengarah ke lantai atas. Setiap langkah yang dia ambil terasa semakin berat, seolah ada yang menekan dirinya, mengingatkan pada peringatan-peringatan dari Nenek Sumi. Dia merasa ada sesuatu yang salah, tapi dia tetap melangkah. Di ruang tengah, Adrian menemukan sebuah foto lama yang terjatuh dari dinding. Foto itu menunjukkan sebuah keluarga yang tampaknya bahagia di depan rumah yang sama. Namun, ada sesuatu yang aneh di mata mereka, mata yang tampak kosong, seolah menyimpan rahasia yang gelap. Saat Adrian mencoba untuk memungut foto tersebut, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari lantai atas. Adrian membeku. Dia yakin bahwa tidak ada orang lain di dalam rumah itu. Hatinya berdebar kencang, tetapi dia memutuskan untuk mengabaikan suara itu dan melanjutkan pencariannya. Namun, semakin lama dia berada di dalam rumah itu, semakin aneh suasananya. Tirai di jendela terus bergoyang meski tidak ada angin, dan suara langkah kaki itu semakin jelas terdengar, bergerak perlahan dari lantai atas menuju ke bawah. Adrian akhirnya naik ke lantai atas, merasa semakin tercekik dengan perasaan cemas yang tidak dapat dijelaskan. Begitu tiba di atas, dia melihat sebuah pintu kecil di ujung lorong, pintu yang tampaknya tertutup rapat. Dengan hati yang berdebar, dia mendekat dan memutar kenop pintu. Saat pintu terbuka, udara dingin yang menusuk langsung menyambutnya. Di dalam ruangan itu,
terdapat sebuah tirai tebal yang menggantung di tengah ruangan. Tirai itu tidak bergerak, meski udara di sekitarnya seakan berhenti berputar. Adrian merasa ada yang salah dengan tirai itu, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Dia melangkah lebih dekat dan mencoba menyentuh tirai tersebut. Namun tiba-tiba tirai itu bergerak sendiri, berayun ke satu sisi. Adrian terkejut dan mundur. Ketika tirai itu terbuka, terlihat sebuah pintu kecil lainnya yang tersembunyi di baliknya. Pintu itu tampak lebih tua dari yang lain, dan Adrian merasa seolah pintu itu menyembunyikan sesuatu yang mengerikan. Dengan rasa takut yang semakin menguasai dirinya, Adrian memutuskan untuk membuka pintu itu. Apa yang dia temukan di balik pintu kecil itu akan mengubah hidupnya selamanya. Adrian berdiri di ambang pintu, menatap ke dalam ruangan kecil yang tersembunyi di balik tirai. Hatinya berdebar kencang, seolah ada sesuatu yang sangat kuat memanggilnya untuk masuk. Namun, rasa takut yang menguasai dirinya hampir membuatnya ragu. Apa yang sebenarnya tersembunyi di dalam sana? Apakah itu bagian dari rahasia kelam rumah ini? Dengan menarik napas dalam-dalam, Adrian akhirnya memberanikan diri membuka pintu itu. Suara berderit pintu yang berat membuka menambah ketegangan yang ia rasakan. Begitu pintu terbuka sepenuhnya, ia melihat sebuah ruangan yang sangat sempit dan gelap. Di tengah ruangan, ada sebuah meja kayu kecil yang tampak sangat tua, dengan sebatang lilin yang hampir habis terbakar di atasnya. Dinding di sekelilingnya penuh dengan goresan-goresan yang terlihat seperti bekas jari manusia, seolah seseorang pernah mencoba untuk meloloskan diri dari tempat itu. Adrian melangkah masuk ke dalam ruangan, cahaya dari senter yang ia bawa berpendar di dinding, menyinari jejak-jejak masa lalu yang gelap. Namun, tiba-tiba, sesuatu yang aneh terjadi. Suara langkah kaki yang sebelumnya ia dengar, kini semakin keras dan semakin dekat. Rasanya seolah ada seseorang yang mendekatinya dari belakang. Adrian menoleh dengan cepat, namun tidak ada siapa-siapa. Hanya keheningan yang menguasai ruangan. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Ia mencoba untuk menenangkan dirinya, mengingatkan dirinya sendiri bahwa ini hanya rumah tua yang kosong. Namun, perasaan aneh itu semakin kuat. Tanpa berpikir panjang, Adrian menutup pintu dan berbalik, berusaha untuk kembali ke ruang utama. Namun, saat ia berbalik, tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang berat menekan bahunya. Sesuatu yang dingin dan menakutkan, seolah ada tangan yang mencoba meraihnya. Adrian berteriak kecil dan melangkah mundur. Namun tidak ada apa-apa di belakangnya. Hanya udara yang terasa semakin dingin. Saat ia kembali ke ruang utama, perasaan aneh itu semakin kuat. Ada sesuatu yang mengawasinya. Sebuah kekuatan yang tidak tampak, namun terasa sangat nyata. Ia berlari keluar dari rumah itu dengan panik, menuruni tangga dengan langkah terburu-buru. Begitu tiba di luar rumah, ia berhenti sejenak, mengatur napas. Meskipun udara malam yang dingin membuatnya menggigil, ia merasa sedikit lega berada jauh dari rumah itu. Namun, perasaan cemas tetap menghantuinya. Ia memutuskan untuk kembali ke rumah Nenek Sumi, berharap mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu. Begitu ia tiba di rumah Nenek Sumi, wanita tua itu menatapnya dengan tatapan yang penuh makna. "Kamu sudah menemukannya, bukan?" tanya Nenek Sumi dengan suara yang berat, seolah sudah tahu apa yang terjadi. Adrian mengangguk, merasa tidak bisa menyembunyikan rasa takut yang semakin menguasainya. Ada yang aneh di dalam rumah itu, sesuatu yang tidak bisa saya jelaskan. Nenek Sumi menghela napas panjang, lalu duduk di kursi kayu tua di depan perapian. "Itu bukan rumah biasa, anak muda. Itu adalah rumah yang diselimuti oleh sebuah kutukan. Kutukan yang dimulai dari sebuah kejadian mengerikan puluhan tahun yang lalu." Adrian duduk di kursi yang berseberangan dengan Nenek Sumi, menunggu penjelasan lebih lanjut. Rumah itu dulu dihuni oleh keluarga yang bahagia, mulai Nenek Sumi. Namun, semua itu berubah ketika sebuah kejadian aneh terjadi pada malam yang gelap. Keluarga itu memiliki seorang anak perempuan bernama Della. Della adalah anak yang sangat ceria dan penuh kehidupan. Namun dia mulai berubah setelah suatu malam, dia menghilang tanpa jejak. Orang-orang desa berpikir bahwa dia lari.
Namun tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi. Setiap malam, suara langkah kaki terdengar dari dalam rumah itu, seperti ada seseorang yang berjalan di sana, mencari sesuatu. Adrian merasa bulu kuduknya meremang. Apa yang terjadi selanjutnya? Nenek Sumi melanjutkan ceritanya dengan suara pelan, seolah takut ada yang mendengar. Beberapa bulan setelah Della menghilang, keluarga itu ditemukan tewas dalam keadaan mengenaskan. Mereka tampak seperti mati karena ketakutan. Wajah mereka penuh dengan kengerian yang tak dapat digambarkan. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi pada mereka, tetapi banyak yang mengatakan bahwa mereka dihantui oleh roh anak perempuan mereka. Dan tirai yang selalu bergoyang di jendela rumah itu adalah tirai yang dulu dipasang oleh Della. Della yang tidak pernah benar-benar pergi. Adrian mendengarkan dengan saksama. Setiap kata yang keluar dari mulut Nenek Sumi semakin membuatnya merinding. Jadi, rumah itu terkutuk. Nenek Sumi mengangguk pelan. Ya, rumah itu terkutuk. Dan jika kamu tidak berhenti, kamu akan terjebak dalam kutukan itu selamanya. Adrian tidak bisa menghilangkan rasa takut yang semakin menguasainya. Namun, rasa penasaran yang lebih besar untuk mencari tahu kebenaran di balik cerita ini, membuatnya merasa terperangkap. Dia harus kembali. Dia harus mengungkap misteri yang tersembunyi di balik tirai kematian. Adrian tidak bisa tidur malam itu. Meski tubuhnya lelah setelah hari yang panjang, pikirannya terus berputar, terperangkap dalam bayang-bayang rumah tua yang kini tampak lebih menakutkan dari sebelumnya. Setelah mendengarkan cerita Nenek Sumi, rasa penasaran yang menggelora mengalahkan rasa takut yang merayap di dalam dirinya. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah itu? Siapa Della? Dan kenapa tirai itu terus bergoyang meski tidak ada angin? Keesokan harinya, saat matahari mulai terbit dan menyinari desa dengan cahaya yang hangat, Adrian memutuskan untuk kembali ke rumah itu. Dia tahu bahwa itu adalah keputusan yang berisiko, tetapi tekad untuk mengungkap misteri yang mengerikan ini lebih kuat daripada ketakutannya. Ia merasa seolah ada sesuatu yang harus diselesaikan, sebuah rahasia yang harus dipecahkan. Dengan langkah tegap, Adrian menuju rumah yang telah lama ditinggalkan itu. Setiap langkah terasa lebih berat dari sebelumnya, seperti ada kekuatan yang berusaha menahannya. Begitu sampai di depan pintu rumah, perasaan aneh kembali menggelayuti dirinya. Pintu kayu itu tampak lebih menyeramkan sekarang, seolah sudah menunggu kedatangannya. Namun, tanpa ragu, Adrian memutar kenop dan masuk. Begitu memasuki rumah, suasana yang dingin langsung menyambutnya. Suara angin yang berhembus pelan terdengar melalui celah-celah jendela, menggerakkan tirai yang tergantung dengan lembut. Adrian merasa seolah dirinya telah terjebak dalam waktu yang tidak pasti, seolah rumah itu sudah menjadi sebuah dunia lain yang terisolasi dari dunia luar. Adrian melangkah lebih jauh ke dalam rumah, menuju ruang tamu. Namun, kali ini ada yang berbeda. Di ujung koridor, di dekat tangga yang mengarah ke lantai atas, ada sebuah bayangan gelap yang bergerak dengan cepat, seolah seseorang sedang melintas. Hati Adrian berdegup kencang. Siapa itu? Pikirnya. Tetapi saat ia berlari mengejar bayangan itu, ia mendapati dirinya hanya berlari di lorong kosong. Tidak ada siapa-siapa. Rasa takut kembali menyelimuti dirinya, tetapi Adrian tidak mundur. Ia menuju lantai atas, ke arah pintu yang tersembunyi di balik tirai. Ketika dia sampai di depan pintu itu, sesuatu yang sangat aneh terjadi. Tirai itu bergerak lagi, meski tidak ada angin yang bertiup. Pintu kecil di balik tirai tampak seperti mengundangnya untuk membuka lebih dalam rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Dengan perasaan yang semakin cemas, Adrian membuka pintu itu lagi. Begitu pintu terbuka, dia melihat sebuah ruangan yang gelap, hanya diterangi oleh cahaya dari lilin kecil yang terpasang di meja kayu. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Di meja itu tergeletak sebuah buku tua yang tampak sangat usang. Hal pertama yang dilihat Adrian saat membuka halaman pertama buku itu adalah sebuah nama yang terukir di atasnya. Nama yang membuatnya terkejut. Della. Della adalah nama yang telah diceritakan oleh Nenek Sumi. Tanpa pikir panjang, Adrian mulai membaca isi buku itu. Isinya penuh dengan tulisan tangan yang berantakan,
menggambarkan kehidupan keluarga yang sebelumnya tinggal di rumah itu. Di halaman-halaman berikutnya, Adrian membaca tentang Della, seorang gadis muda yang sangat mencintai keluarga dan rumahnya. Namun, ada catatan yang semakin gelap, tentang perubahan yang terjadi pada Della setelah malam pertama hujan deras yang mengarah pada kehilangannya. Dia sudah berubah. Semuanya berubah malam itu. Sesuatu yang gelap menguasainya, dan itu membawanya pergi. Adrian membaca dengan cemas, halaman demi halaman, sampai akhirnya ia menemukan sebuah catatan yang sangat mencolok. Jika kamu menemukan buku ini, berarti kamu telah terpilih. Kamu harus menyelesaikan apa yang dimulai oleh Della. Kamu harus menghentikan kutukan ini, atau kutukan itu akan menghancurkanmu. Jantung Adrian berdegup lebih kencang saat membaca kata-kata itu. Terpilih? Pikirnya, merasa semakin bingung. Apa yang dimaksud dengan menyelesaikan apa yang dimulai oleh Della? Apakah ini berarti dia terjebak dalam kutukan yang sama? Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar lagi, kali ini lebih keras dan lebih dekat dari sebelumnya. Adrian merasa seolah ada seseorang yang mendekatinya. Dengan cepat, ia menutup buku itu dan berbalik, tetapi tidak ada siapa-siapa di ruangan itu. Hanya gelap dan sepi yang menyelimuti. Namun, di sudut ruangan, ada sesuatu yang membuat Adrian terkejut. Sebuah cermin besar yang terpasang di dinding menunjukkan refleksi dirinya, tapi ada yang aneh. Di belakangnya, di bayangannya, tampak sosok seorang gadis muda dengan mata kosong yang menatap tajam padanya. Sosok itu adalah Della. Adrian berteriak dan melompat mundur, tetapi cermin itu tiba-tiba retak, dan suara tertawa pelan terdengar dari dalamnya. "Kamu sudah terlambat." Suara itu bergema di seluruh ruangan. Dengan gemetar, Adrian berlari keluar dari ruangan itu dan menuju tangga. Namun, saat ia menuruni tangga, semua pintu rumah itu terkunci dengan sendirinya, dan suara langkah kaki itu semakin mendekat. Dia terjebak. Rumah itu, dengan segala kutukannya, kini menahan Adrian di dalamnya. Di luar rumah, desa itu tampak tenang, seperti tidak ada yang terjadi. Namun, di dalam rumah itu, seorang pria muda sedang terjebak dalam permainan maut yang telah dimulai bertahun-tahun lalu. Dan tirai yang terus bergoyang itu, menunggu untuk menutup tirai kematian dengan darah yang baru. Adrian terengah-engah, merasakan hawa dingin yang semakin menyelimuti tubuhnya. Setiap langkah yang ia ambil menuju tangga terasa seperti langkah terakhir, seolah rumah itu menahan gerakannya, memberi peringatan bahwa ia tidak akan mudah keluar. Suara tawa pelan yang berasal dari cermin terus bergema di kepalanya, menambah ketakutan yang semakin menggigit. Ketika ia mencoba membuka pintu depan, pintu itu tidak dapat bergerak, terkunci seolah ada kekuatan yang lebih besar yang mencegahnya keluar. Rasa panik mulai merasuki pikirannya. Adrian berlari kembali menuju ruang tengah, tempat di mana ia pertama kali menemukan foto keluarga yang terkoyak. Tiba-tiba, bayangan Della muncul kembali dalam pikirannya, dan wajah kosongnya terbayang jelas. Wajah itu seolah mengingatkannya pada sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang telah ia lewatkan. Dengan napas terengah-engah, Adrian kembali menatap buku tua yang ia temukan di ruangan tersembunyi. Ia membuka halaman-halaman yang lebih jauh, berharap menemukan petunjuk untuk mengakhiri kutukan ini. Sesuatu yang lebih mengerikan ternyata tersembunyi di balik kata-kata yang tertulis. Sesuatu yang tidak pernah ia duga. Di halaman terakhir buku itu, terdapat sebuah kalimat yang membuatnya terperangkap dalam kebenaran yang mengerikan. Kutukan ini hanya bisa dihentikan dengan darah yang sama yang pertama kali menyebabkannya. Jika tidak, tiada yang akan selamat. Adrian menelan ludah, merasa semakin bingung dan takut. Apa maksudnya? Apa yang harus dia lakukan? Ia merasa seolah-olah kutukan ini sudah menjebaknya dalam lingkaran tak berujung. Semakin ia mencoba untuk keluar, semakin kuat pula rumah itu menahannya. Tiba-tiba, di belakangnya, terdengar suara langkah kaki yang berat. Suara itu semakin mendekat. Adrian berbalik dan melihat sosok yang tak asing, Della, dengan mata kosong yang menatapnya penuh amarah. Namun, sosok Della kali ini berbeda. Ia tidak lagi tampak seperti gadis yang dulu, tetapi lebih seperti roh yang terperangkap di dalam tubuhnya
tubuh yang sudah mati. "Kenapa kau datang ke sini?" Suara Della terdengar. Namun bukan dari bibirnya, melainkan dari dalam pikirannya, menembus pikiran Adrian. "Ini semua karena dirimu. Karena kamu yang membuka pintu yang tidak seharusnya dibuka. Karena kamu yang terpilih." Adrian mundur, tetapi kakinya seperti terikat pada lantai. "Apa yang kau inginkan dariku?" tanyanya. Suaranya terdengar gemetar. Della tersenyum lebar. Senyum yang tidak manusiawi. "Aku tidak menginginkan apapun. Kecuali kebebasan. Kebebasan yang hanya bisa datang jika tirai itu terjatuh. Dan yang terjatuh bersamanya adalah jiwa yang paling murni, yang datang untuk mencari tahu rahasia ini." Adrian merasakan perasaan terperangkap yang semakin kuat, seolah-olah dirinya adalah korban yang sudah ditentukan. "Tidak. Aku tidak akan membiarkan diriku terjebak dalam kutukan ini," teriaknya, mencoba untuk melawan, meskipun ia tahu itu sia-sia. Namun, saat itulah sesuatu yang tak terduga terjadi. Tirai besar yang terayun dengan lembut di jendela ruang utama, tiba-tiba berhenti bergerak. Angin yang sebelumnya bergemuruh dan terasa kencang, kini berhenti. Ada keheningan yang menakutkan, yang lebih pekat dari apapun yang telah ia rasakan sebelumnya. Wajah Della menghilang sekejap, meninggalkan ruang kosong yang mencekam. Saat Adrian menoleh, ia melihat sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Di belakang tirai, terlihat sebuah pintu lain yang sebelumnya tidak ada. Pintu itu tampak seperti sebuah gerbang yang mengarah ke ruang yang tak terlihat oleh manusia. Sinar yang samar-samar terlihat dari celah pintu itu, seakan memanggilnya untuk masuk. Dengan rasa takut yang membekap, Adrian akhirnya melangkah menuju pintu itu. Ketika ia membuka pintu itu, ia merasakan udara yang sangat dingin, lebih dingin daripada sebelumnya. Namun, di balik pintu itu, Adrian menemukan sesuatu yang membuat hatinya berhenti berdetak. Di tengah ruang itu, ada sebuah altar kuno yang dipenuhi dengan simbol-simbol aneh. Di atas altar, terdapat sebuah benda yang berkilau, terbungkus kain hitam. Tanpa bisa menahan rasa ingin tahunya, Adrian mengangkat kain itu dan menemukan sebuah boneka kecil yang tampak sangat tua, dengan mata yang kosong dan senyum mengerikan. Boneka itu tampak sangat mirip dengan Della. Adrian menggenggam boneka itu dengan gemetar, dan saat itu juga, ia merasakan kekuatan luar biasa yang menarik dirinya ke dalam ruang itu. Seperti ada yang menghisap seluruh energinya. Boneka itu hidup, atau setidaknya, itu terasa seperti hidup. Tanpa peringatan, sebuah suara terdengar dari dalam boneka itu, suara yang terdengar seperti bisikan Della. "Sekarang, kamu tahu, kamu yang akan menggantikanku di sini." Boneka itu bergerak dengan sendirinya, dan tiba-tiba, ruang itu dipenuhi dengan cahaya putih yang sangat terang. Dalam sekejap, Adrian merasa tubuhnya terhimpit, napasnya terhenti, dan dunia sekelilingnya mulai berputar. Ia ingin berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar. Tirai itu akhirnya terjatuh. Di luar rumah, langit kembali cerah. Namun, di dalam, rumah itu kembali sunyi. Semua jejak Adrian telah menghilang, seolah tidak pernah ada. Tirai yang terjatuh kini menggantung diam, menyembunyikan kisah yang telah berakhir. Dan bagi mereka yang cukup berani untuk mendekat, hanya ada satu hal yang mereka dengar, suara langkah kaki yang perlahan-lahan mendekat, mencari jiwa berikutnya untuk terjebak dalam kutukan yang tak akan pernah berakhir.